Kalau Bunda sendiri punya pengalaman Bunda? Iya. Ketemu dengan hal-hal gaib itu Bunda? Banyak Pak Arte. Banyak ya? Banyak. Yang paling menarik kira-kira di mana Bunda? Yang paling menarik itu kalau... Apa itu tarot? Ya. Dan bagaimana tarot itu bisa meramal nasib orang Bunda? Menurut Bunda siapa yang cocok untuk menjadi gubernur Bali? Ya. Bicara cerdas, ada solusi. Teka-teki kehidupan itu kadangkala mengagetkan kita. Akan tetapi, tatkala kita membiasakan menyimak atas tanda-tanda kehidupan, maka kita akan lebih peka apa yang akan terjadi. Teman diskusi saya pada kesempatan hari ini adalah seorang yang terbiasa membaca tanda-tanda kehidupan. Siapakah beliau? Beliau adalah Bunda Sekar Ayunda. Selamat datang Bunda. Selamat datang Pak Arte. Dari Singaraja Bunda. Dari Singaraja. Ke Sanur. Ke Sanur. Wow. Khusus buat My World. Kebaikan hati Bunda. Thought spill yang saya dapatkan di kesan pertama ini Bunda. Kita baru kenal 5 menit loh Bunda. Iya, baru 5 menit ya. Saya rasakan kebaikan hati Bunda. Dan dibuktikan kedatangan Bunda hari ini. Terharu saya Bunda. Aduh. Terima kasih Pak Arte. Saya juga bangga diundang hadir di My World ini. Karena saya sudah melihat orang-orang yang hadir di tempat ini bukan orang biasa, orang pilihan. Dari sudut pandang spiritual tentunya ya. Bunda juga memilih sebuah profesi yang tidak biasa dipilih oleh orang Bunda. Betul. Apakah itu yang terkenal dengan tarot Bunda ya? Benar. Kenapa Bunda milih profesi tersebut? Tarot ya. Iya. Tarot itu kan kartunya ya Pak, Pak Arte. Kalau reader tuh cara membaca kartu tersebut gitu. Nah kalau ditanya kenapa harus memilih itu, sebetulnya saya tidak memilih, tetapi seperti saya bilang bahwa kita tuh setiap manusia punya misi jiwa. Tetapi ketika kita paham bahwa pada titik tertentu kita ternyata berada pada misi jiwa itu. Nah di sanalah ternyata menjadi tarot reader itu adalah misi jiwa saya gitu. Yang dimaksud misi jiwa Bunda apa itu Bunda? Ya jadi sebelum menjadi tarot reader itu kan pengalamannya banyak Pak untuk menuju tarot reader itu. Dan butuh waktu proses, nggak cuma sekedar hari, bulan, dan tahun. Sampai tahun pun sampai puluhan itu. Itu. Jadi kalau diawali dari mulanya menuju ke titik tarot itu Pak Arte, itu saya tuh tadinya melakukan praktek spiritual, di mana praktek spiritual itu juga dari tuntunan ilahi. Dari mimpi pertama Pak Arte itu. Dari mimpi di mana ketika mimpi tersebut ternyata terjadi di dunia nyata datangnya itu. Nah sampailah kepada saya menjadi seorang penyembuh atau healer soul gitu. Tapi kalau ngebahas tentang bagaimana mimpi, saya mendapatkan mimpi bagaimana itu terlalu panjang gitu. Maka saya langsung potong bahwa melalui mimpi saya menemukan jiwa saya menjadi healer soul atau penyembuh gitu melalui metode acupressure tadinya awalnya itu. Jadi saya bisa mendeteksi mungkin Pak Arte ada keluhan di tubuh itu. Tuhan kasih saya melalui praktek spiritual tadi, yang dimana praktek spiritual itu energi yang saya dapatkan dari pura-pura di Bali ini gitu. Maka saya tinggal di Bali. Kalau Bunda sendiri orang mana?
Kalau saya sendiri itu dari Jawa Tengah, Pak Arte, dari Magelang. Magelang. Iya, jadi ibu saya itu dari Magelang, terlahir dari nenek Cina, kakek Jawa Tengah gitu. Nenek Cina? Iya, dari Yunan. Kemudian lahirlah ibu. Nah, ibu ketemu suaminya, bapak saya, dari Sunda, Pasundan gitu. Campur-campur Bunda. Campur-campur, iya. Nah, Suami sekarang? Bali. Jadi suami Bali. Nah, tadi Bunda berkata bahwa saya bisa mendeteksi atas suatu penyakit. Iya. Itu dari pertanda apa feelingnya Bunda? Dari sentuhan tangan saya. Taunya Bunda dari Misalnya dari dia atau klien itu pasien saya pegang, di mana dia merasa sakit itu ada bunyi di dalam salah satu indera saya gitu. Dari situ ya astungkara pulih gitu. Karena lebih cenderung saya mengatakan pulih daripada sembuh gitu. Karena kalau pulih itu dinetralkan lagi dari yang tidak sakit. Itu gitu. yang menyebabkan Bunda memiliki kemampuan tersebut itu dari kelahiran apa memang dari tuntunan yang spiritual tadi Bunda bilang? Tuntunan spiritual, tapi lebih cenderung suka dengan tubuh manusia gitu. Kalau melihat mereka yang sakit tuh seperti tahu kalau kamu bermasalah lo di bagian sini gitu, dan pengen nyentuh gitu. Wow. Pada akhirnya ya memang buka praktek. Itu dari kapan Bunda? 2013 ya, 2007 mulai melakukan praktisi spiritual. Tapi saya bukanya tuh mulai praktek 2008 sampai 2012. Dari bertemu banyak orang saya buka praktek. Di Singaraja itu, di Jalan Ngurah Rai, Pak Arte. Ngurah Rai Singaraja. Iya, yang punya Restu Mulia itu, bis Restu Mulia sebelahnya itu. Di sana buka itu. Dan setelah itu karena setiap hari ketemu orang dan orang itu sambil di cek itu yang sakit, dia cerita kan tentang kehidupan dia. Dia lagi masalah dengan istrinya. Kemudian ada lagi yang unik nih Pak Arte, salah satu nih. Pasien itu benjol di kepala, tapi saya nggak kenal dia. Tapi dia jatuhnya itu karena di sebelah dia tuh ada lumbung, dan saya tuh nggak tahu dia punya lumbung di rumah gitu. Nah terus dari energi yang saya sudah praktek tadi, itu energi yang saya dapatkan tuh dari, boleh disebutin ya pura-puranya. Boleh Bunda. Saya melangkahi pertama tuh pura Pulaki, kemudian pura Melanting, kemudian yang ketiga tuh pura Pemutaran. Maksud melangkah itu Bunda nangkil ke sana? Iya. Sembahyang. Iya sembahyang. Iya maksudnya itu. Jadi saya sembahyang ke situ, ke pura Pulaki yang pertama, kemudian yang kedua pura pura Melanting. Ya pura Pemutaran, pura Kertekawat, baru yang terakhir pura Pabean. Pura Pabean, oh yang di atas itu ya? Iya. Itu juga dari mimpi Pak Arte. Ya kalau percaya nggak percaya itu yang saya dapetin. Bunda mimpi didatangi orang dan dikasih tahu itu? Didatengin tempat, vision tempat. Oh. Tapi saya nggak pernah ke pura Pak. Oh, artinya Bunda mengetahui dari mimpi? Iya karena dari mimpi, Tapi akhirnya Bunda datang ke sana itu, betul. Berdasarkan mimpi tersebut. Iya. Terus habis dari situ saya ke Besakih gitu. Saya ngikutin kemauan hati saya yang tadinya sudah ke pura-pura itu. Habis dari Besakih baru saya ke Silayukti dulu. Baru ke Besakih, baru ke Lempuyang. Dari situ Pak Arte. Iya. Akhirnya Bunda memiliki naluri. Iya, habis dari Lempuyang, dari Lempuyang. Ya, saya pulang ke rumah itu langsung ngalir gitu aja. Ada orang sakit itu yang datang ke rumah itu, misal temen gitu. Udah di sakitnya di mana itu dioles aja saya gitu, udah langsung itu bisa pulih gitu lah Pak. Karena saya lebih suka pulih daripada sembuh gitu. Kalau bagi Bunda sendiri, pendapat Bunda gitu ya, Bunda percaya dengan adanya alam gaib itu ya? Oh percaya. Percaya Bunda? Percaya sekali. Dan makhluk gaib itu?
Ada, memang saya percaya itu. Bunda, Apalagi konsep di kita kan Trihita Karana itu kan selalu berhubungan dengan itu kan Pak Arte. Setelah konsep Hindu saya pelajari dan saya meyakini ya memang kita kalau hidup selaras pasti tidak akan ada masalah di muka bumi ini. Selaras dengan Trihita Karana loh maksud saya. Gitu. Kalau Bunda sendiri punya pengalaman Bunda? Ya. Ketemu dengan hal-hal gaib itu Bunda? Banyak Pak Arte. Banyak ya? Banyak. Yang paling menarik kira-kira di mana Bunda? Yang paling menarik itu kalau saya pribadi ada sosok yang ini kalau dibilang dia kuntilanak yo bukan, tapi dia wujudnya sama gitu. Mereka yang di film-film itu, tapi ya mereka tuh dia ini tidak usah disebutin ya namanya. Iya. Kemarin Pak Arte kan bertanya punya pengalaman. Betul. Punya pengalaman dari seseorang yang dulunya dia itu ternyata tanda kutip gitu di situ. Nanti boleh di skip ini kata bunuh dirinya ya. Iya. Dan ternyata dia tuh seseorang yang bernama ini namanya nggak saya sebut gitu. Dan dia tuh mau membantu saya secara duniawi, tapi ini belum ketemu suami. Belum ketemu suami, cuma sudah terhubung ke alam gaib tadi. Kan sudah terhubung dengan dunia gaib tadi. Bundanya. Iya. Yang ditanya Pak Arte yang di Bali atau kalau pengalaman pribadi? Kalau seandainya di Bali Bunda, makhluk-makhluk gaib itu berkelompok apa sendiri-sendiri Bunda? Kalau untuk di Bali berkelompok. Berkelompok. Iya. Tapi kalau di Bali sendiri makhluk yang mengikut atau yang saya yakini itu bersinggungan dengan saya itu membantu misi saya tadi, misi jiwa saya itu di Gua Lawah Pak. Di Gua Lawah. Iya Pak Arte. Secara spirit itu ada video saya di YouTube. Iya mengenai Gua Lawah itu, dapat petunjuk itu dan terharu gitu. Kita dapat petunjuk itu dari sana, dari Gua Lawah itu. Gitu waktu kita datang ke sana bersinggungan dengan energi yang ada di sana dan beliau itu menampakkan diri tapi bukan melalui wujud nyata. Hanya kita yang bisa memahami gitu Pak. Pak Arte. Ya. Sama nggak seperti kita Bunda? Kalau Bunda kan sudah terbiasa melihat hal-hal seperti itu. Iya. Oh mereka berkelompok. Berarti ada pimpinan kelompoknya. Ada Pak Arte. Berarti ada tempat tinggalnya juga Bunda? Ada. Sama kayak kita ada mereka nyusun, kalau di kita kan ada banjar, ada desa, ada kecamatan. Mereka seperti itu nggak Bunda? Kalau yang saya pernah bersinggungan sama, cuman dia lebih saya tidak pernah melihat dia beranak cucu. Karena memang nggak pernah melihat mereka beranak cucu. Tapi mereka menikah di sana? Tidak tahu itu. Tidak tahu Bunda Tidak ya? tahu. Tidak tahu. Apalagi bersinggungan dengan makhluk aborsi Pak Arte. Maksudnya Bunda? Kebetulan kalau di tarot itu dari kartu tarot itu bakal kelihatan kalau dia mengalami nasib yang tidak baik itu dari karma dia. Ya tadi dari kartu tarot bisa terdeteksi bahwa dia tuh pernah aborsi. Nah di situ dia biasanya masuk gitu. Yang makhluk bersinggungan tadi, yang bergelombol tadi. Maka yang saya dapatkan mereka yang saya tidak pernah melihat dia suami atau istri atau menikah, tapi berkelompok. Kalau mereka itu lebih sering mengganggu manusia, apa menolong manusia Bunda? Sebetulnya mereka tidak menolong juga dan tidak mengganggu. Itu yang saya pahami. Kalau makhluk yang jenisnya kan banyak Pak Arte, ada di tingkat bawah sampai level yang tertinggi. Level yang tertinggi tuh sampai ke kodam itu Pak Arte. Kodam? Ya itu luas sih Pak Arte. Kalau kita jabarin sampai ke level bawah sampai ke kodam. Kodam tuh energi yang dimiliki oleh para punggawa kerajaan dulu, dan dia bersemayam di satu tempat dan dia saat ini mendampingi. Nah itu menolong.
Gitu. Itu sempat saya bahas di video saya yang terkait dengan kodam para pemimpin kita, termasuk Pak Joko Widodo ada, Pak Prabowo ada, kemudian juga yang terakhir ini Gibran sih, ya Gibran itu. Kan mereka masih ada di bumi ini, Bunda. Yang kodam, energi itu Pak. Energi. Ya, kalau mewujudnya dia nanti tergantung dia yang dilindungi kodam itu. Kalau kodam levelnya udah melindungi, tapi kalau yang di bawah tadi kayak yang aborsi. Sebentar, Bunda. Pak Jokowi, Ya. Pak Prabowo, Iya, Pak Gibran. iya, Ini kan masih ada di dunia. iya. Nah, apa yang hubungan dengan dunia sana, Bunda? Kodam yang mendampingi beliau, energi yang mendampingi beliau. Oh, bisa diketahui ya sampai dari Ya, sekarang? misalnya maaf benda itu kosong kan, Ya, tapi ada benda itu yang ada kodamnya gitu. bisa dikatakan roh itu ya, Bunda? Enggak, Kekuatan, energi. ya. Dulu bisa jadi energi itu, makanya jelas itu dari weton dia. Kelahiran. Iya, kelahiran. Dan itu ada di buku kitab Primbon Jawa, Pak. Sosok yang punya Senen Kliwon misalnya seperti saya nih. Saya nggak pernah menyampaikan di channel YouTube saya. Saya Senen Kliwon ini sekarang bisa tahu mereka nonton ini saya ngucap Senen Kliwon. Mungkin memang harus terucap ya. Senen Kliwon gitu. Itu ada kodamnya dia. Gitu. Senen Kliwon tuh kodamnya apa gitu. Dan ya karena saya merasakan itu betul, saya benar-benar itu pengalaman saya, tetapi saya sudah laku spiritual tadi, baru ketemu Pak, ketemu kodam saya Pak Arte. Oh, Tadinya nggak tahu, tadinya tidak tahu. tidak tahu. Taunya Bunda itu kodamnya Bunda dari mana? Setelah saya laku spiritual itu dan ketemu dengan kodam saya itu luar biasa Pak Arte, di luar konteks tarot itu. Iya, ketemunya di mana, Bunda? Dalam perjalanan spiritualnya itu, tapi ini soalnya tidak saya ungkap Pak Arte. Kalau kodam saya itu bahaya buat saya dong. Tapi itu kodam itu adalah Bahaya buat- energi yang melindungi Bunda, Iya. yang menuntun. Iya. Dan itu saya merasakan betul-betul. Jawab beliau tidak nampak, tapi beliau menjawab semua itu di dunia nyata nampak gitu. Sama kayak pelindung gitu ya, Bunda ya? Ya, itu kalau pelindung tadi kan depat Pak. Kalau guardian angel atau sedulur papat kalau di Jawa, kalau di Bali kan depat, beda dengan kodam. Oh, beda, Bunda? Beda. Itu murni yang membantu kita proses di dalam perut ibu, kan depat. Kalau kodam itu beda lagi? Beda. Bukan, dia tidak hadir ketika dia proses dalam perut ibu. Kalau kodam. Kalau kandepat itu memang dia dari sperma bapak ke indung telur ibu, bertumbuh, berkembang gitu. Proses jadi janin, bayi, lahirnya apa? Mungkin Minggu Pon atau Minggu Kliwon atau Sabtu Kliwon gitu. Bukunya yang mungkin buku ini, kalau Sabtu Kliwon itu kan bukunya buku ini ya, cinta kasihnya orang Bali itu apa Pak? Kerulut. Kelulut, betul. Kan Valentinnya orang Bali kan kerulut itu. Kelulut. Ya, itu cucu saya Kap Sabtu Kliwon. Oh. Itu, nah baru kita belum tahu kodamnya dia siapa Pak Ate. Bunda belum bisa lihat kodam. Belum, dia sendiri nanti yang tahu. Bunda tadi kita belum tahu kodamnya siapa. Ya. Berarti berbentuk wujud. Energi, tetapi dia bisa mewujud ketika dia tahu kondisi kita. Tapi Astungkara mungkin dia tahu kondisi saya. Bentar, Bunda, saya udah ketemu kodam saya. Iya. Bunda bisa ajak ngobrol dia? Ajak ngobrol tidak, tapi batin. Oh, oke. Ya, kayak membatin gitu loh Pak. Iya, iya. Iya. Telepati lah Bunda. Iya, telepati. Misalnya gini, sejatinya kamu tuh siapa sih? Tapi dalam hati, dalam pikiran gitu. Dia tuh tahu pikiran kita lagi komunikasi apa. Dia langsung ngejawab, jawabannya pas kita nggak membutuhkan hari itu.
Bukan itu namanya pewisik Bunda? Bisa jadi ya. Kalau Bisa- pewisik itu saya belum pernah dibisikin. Tapi langsung nyata gitu. Dari hati nurani. Dia dan jawaban dia itu di dunia nyata gitu loh. Kan ada juga dari Pak Wayan, guru. Iya. Oh, dia ngetik Bunda. Tak, dia bertanya, Iya. kenapa saya lahir di bumi? Tiba-tiba dia tahu, oh saya lahir di bumi gini. Mungkin itu yang Bunda maksud kodam ya? Itu intuisi. Intuisi. Iya. Maksudnya Bunda? Intuisi ada dalam pikiran dalam mata ketiga kita. Itu bukan kodam, itu intuisi. Intuisi itu mata ketiga kita sudah terkoneksi dengan ilahi. Intuisi itu Iya. sudah terkoneksi dengan ilahi. Iya, gerbang Berarti itu bahasa ilahi. bahasa ilahi. Kodam lain lagi. Beda lain lagi. Wow. Ini baru tahu saya. Ada kandem 4, ada Ya. kodam, ada intuisi. Kandepat itu juga luar biasa, Pak Arta. Iya, di keyakinan kita agama Hindu, Iya. kandem 4 Bunda, yang Iya. sebagai pelindung kita. Iya. Dan sebagai saya nomor pewisik. 1 kalau doa pasti ke dia dulu, mereka dulu Mereka gitu. dulu. Iya. Anggapati, Prajapati, Banaspati Raja. Itu kalau di Bali kan. Kalau di Bali. Kalau di Jawa itu nyebutnya kakang. Oh. Ada namanya juga Bunda? Iya, Apa tapi saya rubah ke modernisasi gitu ya. Kalau anak sekarang kan nggak mungkin tuh namanya yang di sebelah timur itu. Kalau di Jawa itu kan Kakang Sosrowinoto. Hmm. Kalau di sebelah selatan di sini Kakang Basugo Basugi. Hmm. Kalau di sebelah utara ada 1, 2, 3, 4 kan. Yang di sebelah utara itu ini saya agak lupa jadinya. Kalau tadi Banaspati ya, yang di Ya, sini Banaspati Raja. Banaspati, Raja. terus Anggapati, Prajapati, Banaspati. Banaspati Raja. berarti 4 ya? 4 Bunda, kandem Iya, 4. kan 4. Tapi kalau yang saya ingat tuh yang paling di tengah itu. Hmm. Ini seperti kalau di Dewa Yama. Tapi lebih cenderung karena saya koneksinya kedua ini lebih cenderung ke situ gitu. Iya. Iya. Bunda, kalau di alam gaib sana ada nggak pertempuran antar mereka ya Bunda? Pertempuran berantem, bunuh-bunuhan antar makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ini Bunda? Itu saya belum mendapatkan petunjuk itu. Belum Bunda ya? Belum. Iya. Kan manusia ada pertempuran, Iya. ada hajatan politik kayak sekarang. Iya, betul. Kalau mereka apa ada pemilihan pemimpin itu harus pemilu? Kalau mereka. Iya. Kalau mereka yang paling kuat itu yang saya kenal yang lebih kuat, level tinggi. Yang paling sakti Iya. Itu menjadi pemimpin. bukan menguasai manusia. Menguasai manusia. Iya, menguasai manusia, mengendalikan dari balik layar. Mereka mengendalikan kita, Bunda. Iya. Itu. Mereka tunduk nggak kepada Tuhan ya? Tidak. Tidak, Bunda. Ini beda level lagi loh Pak Arta. Nah, Ini yang beda lagi nih, yang tadi Pak Arte tanyakan kan bisa diulang? mereka itu kalau menjadi pemimpin berdasarkan pemilihan apa tidak, Bunda? Tidak. 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 Karena Bunda bilang berdasarkan kekuatan Iya. atau kesaktian masing-masing. Iya. Tapi yang paling kuat dari mereka, Bunda bilang mengendalikan manusia. Iya, yang paling kuat karena dia tidak tunduk sama kekuatan ilahi. Kenapa dia mengendalikan manusia, Bunda? Karena mereka tidak menyukai manusia. Loh, kenapa, Bunda? Makanya kalau yang golongan ini, tidak menyukai manusia. Yang golongan yang terkuat ya. Oh, tapi Iya. beberapa juga menyukai manusia. Ya. Jadi dua kubu lah Pak Arte. Berarti kita bisa menyebut kubu yang baik kepada kita, kubu yang tidak baik kepada kita. Ya, kalau Rua Binerde gitu ya. Iya, betul. Ya, itu. Nah, Bunda dari spiritual mengetahui hal-hal gaib kayak tadi. Iya. Itu kan spiritualitas, Bunda. Betul. Kenapa lari ke tarot? Ya tadi Pak Arte ketika proses akupuntur itu atau akupressure. Kalau akupuntur kan pakai jarum. Akupressure tak pakai ini jari saya, telunjuk
itu dicek gitu bagian mana gitu. Nanti dia grek-grek gitu sendiri di telinga saya. Yaitu profesi saya dulu itu gitu. Nah setelah itu baru dia ngobrol kan atas apa yang menjadi persoalan dia gitu. Akhirnya dari situ saya kenal dengan Dr. Andes Hisham Al-Fahri yang punya kartu tarot Nusantara ini. Gitu. Jadi saya jalan-jalan ke Gramedia melihat, memang suka sih sama kartu tarot itu gitu. Cuman dulu kan cuman ada di TV-TV. Pas jalan-jalan ke ini Mall Bali Galleria itu ada itu kartu tarot itu. Nah, itu punyanya Pak Hisham Al-Fahri, kan kartu tarot banyak Pak Arte. Betul. Ya saya tertarik dengan itu. Kemudian saya tergabung dengan beliau di ATNI, Asosiasi Tarot Nusantara Indonesia. Oh, ada asosiasinya Bunda? Ada Pak Arte. Nah di dalam tarot itu kita sekolah lah 3 hari, dapat sertifikasi. Ada sekolahnya juga? Ada, gitu supaya lebih profesional untuk saya melakukan pelayanan gitu loh. Berarti semua orang bisa belajar tarot? Bisa. Sekarang ini banyak guru BK yang belajar, para psikolog juga banyak. Saya itu sepertinya alumni pertama. Itu sepertinya. Coba cerita sedikit Bunda. Ya. Apa itu tarot? Ya. Dan bagaimana tarot itu bisa meramal nasib orang? Iya Pak Arte. Kalau dari tarot sendiri itu, setelah saya tadi beli buku, kemudian saya hubungi Pak Hisham itu, Pak Dr. Andes Hisham Al-Fahri namanya, yang buat kartu tarot Nusantara itu. Saya bertemu dengan beliau tuh di Surabaya. Pas beliau bertemu dengan ahli hipnosis itu loh. Yang dulu tuh terkenal tuh siapa ya waktu tuh, bukan Deddy Corbuzier, siapa ya, Romi Rafael. Oh, Romi Rafael. Iya itu. Itu ternyata di dalam belajar tarot itu ada hipnosisnya. Gitu. Ilmu hipnosis tapi digunakan untuk hipnoterapi dan hipnomotivasi. Gitu buat saya. Dan Pak Hisham juga membimbing itu. Karena hipnosis itu juga dipakai hypnobirthing, seperti dokter Catur ya yang di Jingaraja itu. Dokter Catur kan ya Pak. Pernah dengar enggak? Belum pernah saya. Itu di Jingaraja kan terkenal itu. Gitu. Kemudian di dalam buku itu baru saya tahu tarot itu ada berapa jumlahnya. Awal mula tarot itu sebetulnya dipakai untuk main para raja yang gabut gitulah. Para raja Eropa itu kan kadang orang kaya kalau lagi gabut kan main itu kartu. Ya, tapi untuk permainan gitu. Nah, setelah saya baca di buku itu, ada dibagi 2 buku tarot itu, bahwa tarot itu bisa dibagi 2, mayor dan minor gitu. Mayor itu untuk memahami karakter manusia, sedangkan minor tuh kehidupan manusia itu. Nah, kehidupan manusia tuh simple ternyata. Ternyata kehidupan manusia itu cuma 4 Pak Arte. Asmara, karir, atau usaha, kesehatan. Asmara, karir, atau usaha. Karir kan mungkin dia kerja di. Asmara, karir, atau usaha, kesehatan. Ya, dan 4. Satu lagi. 4 itu. Itu. Jadi karakter itu bisa dilihat dari kartu mayor. Minor itu kehidupan dia. Dia nanya tentang asmara. Nah dari situlah kita intuisi tadi dibantu sama ilahi itu otomatis bakal tahu Pak Arte. Intuisi tadi. Iya, yang Pak Wayan tadi ngetik itu. Gejala-gejala itu. Iya, itu. Dari situ klien saya yang tadinya akupresser, dia punya masalah di rumah. Akhirnya setelah saya punya tarot dan saya punya sertifikasi, saya buka gitu. Artinya ada kode etik yang dijaga oleh kita, kerahasiaan klien untuk nggak kita sebar data, mungkin tanggal lahir, untuk membantu dia tadi wetonnya apa, bisa dibantu untuk terhubung dengan sedulur papatnya, terbantu untuk masalah, mungkin dia tahu misi jiwanya apa gitu. Mungkin kalau dia misi jiwanya bukan polisi gitu, dipaksain masuk polisi, pas dia pendidikan dia bakal stres gitu. Dari tarot itu tadi kan terbagi mayor dan minor. Bunda, biasanya seperti misi jiwa yang Bunda bilang tadi itu ada 4 itu ya. Yang paling saya
Coba saya tanya, kan Iya. biasanya orang datang siapa jodoh, asmara, Iya, karir atau usaha. betul. Banyak pasti datang ke Bunda. Kalau saya kan kebetulan konsultan bisnis juga. Iya, Bunda, gimana nih usaha saya kok belum jalan-jalan? iya. Bagaimana karir saya kok tidak naik-naik? Itu cara melihatnya gimana, Bunda? Di shuffle kartunya, tarik energinya dia. Kalau sekarang kan saya melayaninya online, Pak Arte. Jadi kalau dia mau video call bisa, mau tatap muka bisa, mau saya bacain yang mungkin dia dananya untuk konsultasi mepet, kita bacain tangan saya aja gitu. Dari foto. Oh, dari foto, Bunda. Iya, dari dia kirim foto Foto atas? yang bertanya. Oh, Iya. Tapi kalau dia menanyakan orang lain nggak bisa, Pak Arte. nggak bisa ya, Bunda? Saya nggak bisa merasakan gelombang energinya dia. Oh, berarti orang Bali bilang Kletat Bayu itu feel-nya langsung connecting ya, Bunda? Iya, itu feel Bayu ya. Feel Bayu. Iya, connecting langsung. Kan orang pasti anggaplah kayak saya nih, Bunda. Iya, Bunda bisa melihat saya menjadi orang sukses atau enggak ya? itu pakai tarot. Kalau saya nggak melihat pakai tarot, asumsi. Oh. Iya, asumsi itu pendapat pribadi. Tarot itu lebih kepada ramalan, nasib, atau merubah nasib, Bunda? Ramalan. Ramalan. Memprediksi sesuatu hal yang belum terjadi dari masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Dari energi dia. Dari kartu-kartu yang kita ambil itu. Iya, kalau nasib ya dia sendiri yang mengkreator nasib dia. Pernah enggak Bunda dimarahi ya meramal atau Bunda membacakan kartu orang, Iya. ternyata jelek semua? Oh enggak. Tapi pernah, bukan dimarahi, kasus asmara. Yang konsultasi ibunya. Dia menanyakan tentang, itu jadi pengalaman buat saya sih. Semua butuh pembelajaran dan pengalaman. Jadi saya terlalu baik mungkin ya, membantu. Jadi ibu-ibu nih bertanya tentang suaminya, selingkuh enggak gitu. Nah saya tanya dulu, kenapa kamu punya alasan bertanya seperti itu? Saya merasakan gejala yang aneh dari sikap suami saya gitu. Nah di situ pembelajaran. Sekarang saya sudah wanti-wanti Pak Arte, karena apa yang saya lihat tuh betul, dan itu langsung dikasih tahu suaminya hasil yang saya Bunda sampaikan ke dia. Iya, di video lagi kan, disampaikan ke suaminya. Terus suaminya datang ke Bunda? Bukan, karena ini online. Oh, okay. Di Kalimantan. Jadi dia langsung kontak saya, nomor HP saya langsung diketahui sama dia, bapak itu, dan bapak itu langsung bertanya, mengklarifikasi ya, atau ngomong ke saya gitu. Tapi bener gitu. Bu, saya ini suaminya ini gitu kan. Tolong ya Bu, nanti kalau istri saya, tapi saya di situ untungnya saya tidak pernah menjatuhkan pasangan itu. Bapaknya tidak saya gitu. Saya tahu bahwa ini bakal menjadi resiko, dan saya punya misi jiwa saya adalah menyelamatkan rumah tangga mereka. Jadi saya berusaha untuk menyadarkan ibunya, mengintrospeksi diri, karena saya tahu sebabnya itu dari ibunya. Mengapa bapaknya sampai berpindah ke lain hati gitu. Padahal di kartu itu saya tahu karakter bapaknya, ngalah sama ibunya gitu. Akhirnya memang benar bapak itu kontak saya, dia minta, karena di situ saya bilang di situ bahwa itu suaminya tuh terperangkap gitu loh, terjebak gitu. Nah disitulah Bunda harus hati-hati ya. Bisa menyebabkan situasi ini menjadi lebih baik,
atau ya menghancurkan mereka. Menghancurkan. Nah, pada akhirnya bapak itu menghubungi saya dan dia minta tolong. Betul Bu, apa yang Bunda bilang? Apa yang Bunda bilang, saya sekarang sedang terjebak dengan seorang wanita ini. Bagaimana caranya saya lepas dengan wanita ini gitu Pak Arte. Nah, itu kan pengalaman yang bagus juga bahwa suatu saat saya harus hati-hati untuk tidak menerima pertanyaan yang serupa gitu. Iya. Bunda ini kan lagi viral. Iya Pak, viral ya Pak. Viral mengenai meramal artis dan politik, Bu. Politik, tarot politik namanya Pak Arte. Ada tarot politik, Bunda? Iya, tarot politik judul ininya, konten saya itu. Kontennya Ibu ya. Ini dah saya mau bertanya pada Bunda nih. Iya. Saat ini di Bali kan hajatan. Iya. Pemilihan gubernur, pemilihan bupati, kepala daerah. Terus bahkan 27 November besok kita pemilu. Betul, pilkada. Dan sekarang tanggal 22 November 2024 sekarang. Ini tanggal bagus loh Pak hari ini. Bagus Bunda. Ya, 22 itu kalau dari numerologi, dalam tarot kan juga ada numerologinya. Jadi angka keberuntungan. Karena 22 itu dibagi 2 11, sedangkan 11 itu pengasihan, walas asih gitu. Jadi ya semoga video ini bisa membuat penonton itu mempunyai jiwa welas asih. Amin. Astagfirullah. Iya, dan channel ini berkembang gitu kan, berkembang karena kan melalui media ini kita bisa membantu orang untuk mengetahui misi jiwa mereka. Kalau menurut feel-nya Bunda, ya, channel ini akan berkembang atau gimana Bunda? Channel ini ditarot aja Pak Arte. Ditarot ya. Oke, boleh Bunda. Nah, terus Bunda kok bisa bilang tarot politik tadi ya? Iya. Tarot politik. Menurut Bunda nih, kan pasti Bunda sudah mentarot nih. Iya sudah. Sudah membaca hasil pilgub. Hasil pilgub. Hasil belum. Siapa tapi yang layak sudah. Oh gitu. Saya justru malah belum meramal hasil siapa yang menang Pak Arte. Tapi siapa yang cocok sebetulnya. Menurut Bunda siapa yang cocok untuk menjadi gubernur Bali? Yang sebetulnya kalau dari awal saya bicara itu Giri Putra. Awal. Giri Putra. Pak Giri. Ya, Pak Giri. Tapi nggak tahu kenapa jadi ada Pak Koster masuk. Jadi saya juga belum ramal Pak Koster, tapi udah sih saya ramal terakhir itu yang dimana kalau Pak Koster sama Pak Giri disatukan itu seperti tubuh 2 kepala. Tubuh 2 kepala. Iya. 2 matahari. 2 matahari. Pikiran berbeda. Masing-masing punya power sih. Cuman kan power mereka itu tidak bisa disamakan gitu. Itu dalam tarot saya gitu. Isi dari prediksi tarot politik. Kenapa saya terjun ke politik? Karena bahasa simbol. Tarot bahasa simbol, politik juga bahasa simbol. Simbol Pancasila itu juga bahasa simbol. Betul. Tengahnya. Rantai, kemudian apa Pak? Pohon beringin, padi kapas kan bahasa simbol. Tapi yang saya heran sekarang kenapa banteng yang dipakai ya Pak? Nah itu. Padahal saya di banteng itu kan jiwa petarung mungkin ya, jiwa petarung. Jiwa petarung. Iya, jiwa Persatuan petarung. Indonesia. Iya, petarung bersatu ya, petarung. Kok merinding ya? Tadinya Bunda memprediksi yang layak menjadi gubernur adalah Pak Giri. Pak Giri kalau sebetulnya kalau untuk beli Pak Made, Pak Mulia ya, Pak Made Gajah. Made Gajah kan terkenalnya itu ya, Pak Made Gajah itu punya, cuman bukan untuk tahun ini. Seharusnya dia bisa, tapi 5 tahun yang akan datang, kan per 5 tahun ya. Betul. Ya, Pak Giri seharusnya. Tapi dengan adanya Pak Koster, ya itu tadi saya bilang ambigu lagi. Iya, itu daya juga saya. Dan itu fakta di lapangan, saya sudah mendapatkan itu dari fakta lapangan juga seperti itu. Ya saya juga agak itu ya kecewa. Kenapa ya? Tapi ya kecewa kan rakyat ya. Saya kan posisinya rakyat nih sekarang kalau bicara politik. Kalau secara profesi saya tarot reader atau bisa disebut tadi healer soul.
Cuman kalau bicara rakyat, rakyat saya menginginkan Pak Giri. Tetapi kalau Pak D Gajah itu masih 5. Tapi setelah majunya Pak Wayan Koster sama Pak Giri, fakta di lapangan ini sepertinya Pak D Gajah. Pak D Gajah. Iya. Fakta di lapangan saya sudah mendapatkan itu dari banyak orang yang menghubungi saya juga. Bunda, nanti gini ya Bunda, oh itu kan pilihan saya gitu kan. Tapi gosip gitu loh, rakyat kan juga bergosip Pak. Berarti kalau dari gosipnya, gosip. bukan ramalan ya? Bukan, kan masyarakat berpendapat. Berarti dari gosipnya yang menang ini adalah Pak D Gajah? Pak D Gajah, dari gosip. Dari gosip. Iya. Tapi bisa juga Pak Arte, karena ini sedikit gitu loh yang Pak Wayan. Saya juga nggak ngerti kenapa jadi Pak Koster ada di situ dengan. Akhirnya juga saya mendadak Pak bikin itu. Tapi ya akhirnya dilihat tadi satu tubuh dua kepala. Iya nggak nyaman dalam bekerja sama nanti ketika terpilih seandainya terpilih. Kalau menurut Bunda sendiri, spiritual dengan politik ada hubungan nggak ya? Oh ya, ada. Apa itu Bunda? Karena spiritual itu kan berbicara spiritual, bicara jiwa. Berbicara jiwa ya. Nah sedangkan politik itu bicara kepemimpinan seseorang yang apakah dalam politik dia ada melakukan misi jiwa? Bisa dipahami nggak Pak? Iya. Apakah politik itu kan pemerintahan ya, orang yang melakukan konsep mengendalikan manusia lain, ya menjadi presiden, wakil, menteri, itu kan manusia di bawahnya yang rakyat itu kan mereka yang memimpin. Nah, apakah dia benar-benar masuk politik itu sesuai dengan misi jiwanya? Kalau tidak, dia akan menoreh karma baru. Misalnya, maaf nih Ampura, kalau salah gitu. Misalnya seseorang jero mangku gitulah. Berarti misi jiwanya adalah membimbing manusia lain untuk mengerti misi jiwa dia juga itu, membantu manusia lain. Jero mangku nih, kan manusia yang datang ke jero mangku pasti ada yang minta tirte. Makanya saya bicaranya kan di Bali ya. Nah tapi kalau jero mangku terus pengen masuk ke dunia politik, di dalam dunia politik mungkin dari hal terkecil dulu deh. Mungkin dia di partai mungkin dia jadi sekjen atau ketua cabang. Kan udah melenceng dari misi jiwanya. Itu akan berdampak butterfly effect ke dirinya. Butterfly effect itu akan terjadi masalah besar dalam kehidupan dia. Karena dia sudah orang dalam tatanan Tuhan. Kenapa manusia bisa terpleset dari misi jiwanya atau tidak sesuai jalannya dengan misi jiwanya Bunda? Biasanya faktor lingkungan, faktor keadaan. Bukankah manusia dilahirkan sesuai dengan misi jiwa, berarti itu takdirnya Bunda? Takdir. Ya. Bisa terpleset, bisa tidak sesuai. Bisa ketika dia tidak bisa menghadapi ujian. Bisa biasanya. Bicara karena kenapa saya jero mangku? Saya punya teman yang memang jadi jero mangku kepleset. Dan sekarang sudah lurus kembali. Ada di Bali ngayah di pura terbesar. Yang puranya ada di luar pulau ini gitu. Iya. Nyebrang, kalau mau ke sana harus nyebrang. Dia masuk ke multi level. Gitu. Jadinya karena tadi dia diuji di situ seberapa kuat kamu menghadapi ujian, mungkin dari faktor ekonomi, dapat duit sedikit. Kalau Bunda keinginan sendiri, besar, ya. Kepuasan Bunda dalam spiritualitas atau intuisi tarot ini di mana Bunda? Kepuasannya bisa membantu seseorang tadi menyelesaikan persoalan, bukan masalah. Menyelesaikan persoalan dia. Dan misalnya dia jatuh cinta, ini kan 4 tadi poinnya. Betul. Dalam hidup itu asmara, karir, usaha. Karir itu kan kerja dengan pemerintahan. Betul. Atau perusahaan. Tapi sebetulnya dia mungkin nggak harus berkarir, harus usaha, berbisnis. Kemudian kesehatan. Nah kalau yang
asmara tuh Pak Arte. Banyak tuh ya Bunda. Ya, itu. Yang paling banyak sering bertanya ke Bunda apa? Masalah pasangan. Kenapa dia meninggalkan saya? Saya masih cinta. Saya nggak rela diputus. Terus ada yang mau bunuh diri juga. Oh. Itu video call. Di sini tugas kita gimana caranya? Ilmu hipnosis tadi kita manfaatkan di situ. Kalau manusia dilahirkan, Iya. terus dipersatukan dalam ikatan pernikahan, Betul. itu takdir apa misi jiwa yang salah bisa? Kalau itu termasuk peruntungan jodoh. Kenapa bisa ada perpisahan? Kenapa bisa ada kelanggengan itu Bunda? Ya, peruntungan jodoh. Kalau nasibnya tadi ketika kita masuk ke takdir, ketika takdir itu masuk ke tubuh manusia, sudah terprogram di situ. Tapi ketika dia hidup, bisa dia tidak gagal menjalankan takdir, berubah menjadi nasib. Nasibnya tadi dah yang Pak Arte bilang, kenapa bisa langgeng, bisa gagal. Kalau dia bisa langgeng namanya jodoh takdir. Tapi kalau gagal berarti itu nasib yang salah. Kalau Bunda bisa enggak umpamanya melihat, oh ini Bali saat ini seperti ini. Iya. Kedepannya masyarakat di Bali itu bagaimana dengan kesehatannya, bagaimana dengan usahanya, bagaimana dengan karirnya Bunda. Bisa dilihat nggak Bunda? Bisa Pak Arte. Itu bukan dari tarot ya, tapi dari gejala tadi, tapi tidak pakai simbol tarot, tapi simbol alam. Gejala yang tadi Pak Arte bilang karir ya, atau bagaimana? Karir. Untuk di Bali, ya. Masyarakat itu kan sekarang terkenal, masyarakat kita tingkatkan kesehatannya. Iya. Paslon-paslon kan bicara demikian Bunda. Iya. Masyarakat kita tingkatkan pendidikannya, berarti dipintarkan. Masyarakat kita tingkatkan kesejahteraannya, betul. Berarti ekonomi dan usahanya Bunda. Betul. Nah, kalau Bunda lihat dari spiritual untuk Bali, kedepannya akan menjadi lebih baik dari itu semua atau malah mundur Bunda? Mundur Pak Arte. Mundur. Ekonomi. Yang berjaya bukan orang Bali. Menyedihkan sebetulnya. Mundur. Bunda bacanya dari mana itu? Dari tadi simbol alam, kondisi keadaannya. Bagaimana pola pikir yang di lapangan itu kan simbol juga. Mereka lebih cenderung cari uang untuk pergi ke kapal. Sedangkan ketika dia ke kapal pulang berencana untuk punya usaha, tapi udah telat sama yang pendatang, di mana dia tidak perlu ke kapal, dia hanya modal berapa ratus ribu di sini dia bisa beli tanah mobil di Jawa sana. Jadi waktunya terbuang karena dia hanya berpikir pergi jadi kerja di kapal itu, hanya itu terus yang saya lihat simbol di lapangan. Bahasa simbol kan. Seperti itu fakta nyata dari orang yang hidup loh, yang memang punya pemikiran itu, semua rata-rata seperti itu. Kalau orang sudah berangkat kapal pesiar, seakan-akan memang dia duitnya tuh hanya dari sana gitu. Padahal ketika dia pergi, dia di sana butuh waktu yang dia di sana, orang yang di sini jual pecel lele, jual nasi kuning dibungkusin di depan hotel. Ibu-ibu yang dari Jawa tuh udah bisa beli emasnya tiap bulan, bisa nabung. Kalau menurut Bunda sendiri, kan Bunda... Maaf loh Pak Arte, itu dari generasi mudanya. Ya dari generasi muda. Kan Bunda sering berkata bukan permasalahan Pak, persoalan. Persoalan Bali saat ini menurut Bunda apa aja ya? Persoalan Bali itu kan harus ada jawaban ya Pak Arte. Sekarang ini lebih rumit persoalannya, terutama keamanan. Sekarang menurut saya udah takut sekarang pergi pulang malam lewat Jimbaran mau pulang ke sini juga udah takut karena banyaknya pendatang yang tidak menghargai dia tuh di Bali sebetulnya tuh bukan numpang, lebih cenderung dia tuh cari pengupah jiwa lah, cari hidup di sini. Kenapa tidak menghargai kepercayaan orang Bali, sering berantem. Dan itu kan simbol yang kita lihat tuh, simbol nyata ya, bukan kartu.
Kalau kartu tarot itu ada simbol konflik. Nah kalau yang simbol sekarang kan konflik sering terjadi di daerah peguyangan. Betul. Begini. Yang kemarin ya kalau di kartu tarot tuh kartunya 8 tongkat. Itu simbol konflik. Itu elemennya api. Nah itu api itu yang saya lihat sekarang di Bali tuh. Itu. Orang di kos-kosan bunuh diri, bukan orang Bali juga. Udah akhirnya yang punya kos-kosan juga harus mencaru lagi. Itu kalau secara bukan secara pemudanya, secara keamanan. Buat saya sendiri keamanan sekarang saya takut. Pabrik narkoba. Kemarin ditemukan Bunda di Jimbaran. Iya, saya tahu. Iya. Itu yang kedua kali ya. Yang dulu itu kan simbol juga. Itu pokoknya intinya tuh kalau di kartu tarot situasi yang seperti ini tuh menara hancur. Artinya the tower menara hancur. Ada petir di kartu tarot itu ada the tower, simbolnya menara tinggi tapi ketambar petir terus hancur. Itu simbol Bali sekarang. Orang ketiga tuh ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan Bali. Bali itu seperti menara yang tinggi yang dibangun oleh para empu dari Empu Barada, Dangyang Nirarte. Mereka dengan adanya konflik di beberapa abad yang lalu, konflik kerajaan Demak, Islam berperang, akhirnya Majapahit lari ke sini semua itu kan pasti teduh Bali kan. Wow. Jadi konsep yang dibanggakan yang menjadi kalau leluhur pun juga nangis sih Pak Arte. Kita kan leluhur masih ada di sini. Di Silayukti ada Empu Barada. Di sana beliau ininya kan atmannya kan moksanya kan di sana kan. Empu Barada, kemudian Empu Kuturan yang bagaimana membuat konsep Bali di setiap pekarangan harus ada surya, harus ada pelingge, ada rong telu, ada taksu kan beliau. Tapi itu yang dibangun itu sekarang pudar bukan dari orang Balinya, tapi dari luar. Gitu. Pendatang itu. Tapi pendatang justru yang lebih sukses di Bali. Betul. Saya punya teman dari Jawa bisa beli mobil tuh 3. Pulang untuk Lebaran tuh sampai 50 juta. Pak heran gitu loh. Tapi saya melihat teman-teman anak-anak saya pergi ke kapal, tapi apa yang diharapkan setelah pulang tidak sama. Ya, misi jiwa dia bukan di sana. Kalau dari anggaplah dari bacaannya Bunda. Iya. Apa yang Bunda bisa sampaikan kepada terutama anak-anak muda di Bali Bunda untuk menjawab persoalan-persoalan tadi itu Bunda? Untuk menjawab persoalan tadi, kalau dari segi budaya mereka betul-betul masih menghormati leluhur itu melalui simbol ya, simbol mereka anak-anak yang masih SD SMP kan ada di Banjar ini gamelan itu budaya itu masih mengabadikan. Tetapi tadi yang perlu dirubah untuk generasi berikutnya adalah ajak Bali bukan harus pergi dari Bali. Tapi ajak Bali adalah bagaimana kamu mengajakkan dulu misalnya di kebun dalam dulu, kebun jeruk. Kamu sesuai misi jiwa kamu manusia tuh untuk mengatur bumi, untuk memelihara bumi. Coba itu dibudidayakan lagi di sana. Jadi pemudanya yang harus diagresifkan untuk mengolah Bali. Hilangkan uang yang menjadi target utama, tapi hasil itu 1 tambah 1-nya tidak harus ke kapal gitu. Hasilnya bisa dari tadi kebun jeruk, sekarang agrowisatanya bisa ditingkatkan untuk wisata agro. Mungkin di kebun dalam itu jeruknya kan terkenal, sekarang kita nggak tahu jeruk kebun dalam seperti apa. Bahkan salak pondoh dari kota Magelang saya sekarang masuk ke Bali untuk Banten. Saya deket sama salak pondoh itu Magelang kan. Berarti anak muda ini harus berbudaya untuk menghormati budaya itu sendiri Bunda ya. Tepat sekali Pak Arte. Nah, terakhir Bunda. Gosipnya adalah D. Gajah menjadi gubernur. Ya.
Kalau seandainya Merinding loh. ya merinding Bunda. Merinding. Kalau seandainya beliau benar jadi gubernur, Ya. apa yang Bunda mau sampaikan ke beliau? Yang saya sampaikan seperti apa yang beberapa hari yang lalu itu tetangga saya memberi pesan. Kalau Bunda pengen nggak bolak-balik ke Jimbaran, karena klien saya kan dari luar Bali semua, pasti otomatis di bandara. Ini pesannya kan. Saya mewakili pesan tetangga-tangga saya. Pilih di Gajah karena kabarnya kalau di Gajah menang itu bakal dibangun bandara. Ya pesan saya semoga itu di Gajah menang dan bener bandara bisa dibangun. Sehingga saya sebagai rakyat saya nggak perlu lagi juga bolak-balik Budegul. Mas Budegul juga sudah bagus gitu. Jadi lebih dekat dan saya lebih utama lagi untuk mempromosikan kebudayaan atau wisata di Buleleng tentunya. Apalagi di Buleleng banyak sekali sumber semata air yang saya gunakan untuk melukat. Itu dekat dengan calon bandara itu gitu. Sebagai rakyat yang terkecil ini, itu ada yang dimana bisa mata air itu bisa dijadikan hal utama untuk sarana melukat karena melukat ini sudah mendunia sekarang. Gitu di Bali melukat, walaupun ruatan sama melukat beda. Iya. Ruatan sama melukat beda. Beda. Ruatan lebih cenderung kepada memutus karma buruk yang dilakukan leluhur, tapi melukat membersihkan energi negatif yang dari diri kita ataupun dari luar. Kalau ruatan itu dilakukan di mana? Ruatan dilakukan 1 kali dalam hidup manusia. Bisa dilakukan di rumah klien dan bisa juga dilakukan kalau Bunda di sini kebetulan ada teman yang punya villa. Jadi dia yang meminjamkan tempat itu kalau ada tamu yang datang. Gitu. Untuk ruatan itu. Untuk ruatan. Tapi kalau untuk melukat saya antar langsung ke sumber mata airnya. Mungkin kalau di sini yang sering saya pakai Waringin Pitu yang ada di Banjar Celuk Kapal. Ya, Kiduko Sakti energi di sana. Tapi bukan kodam, penguasa. Di Waringin Pitu ya. Iya. Biasa Pak Bu Eka melukat itu, Bu Eka bupatinya. Iya betul. Yang di kapal itu benar. Iya. Terus Mahalini. Iya betul. Juga. Oh itu di situ bagus benar. Di situ. Mahalini sama Rizky Febian itu melukat di situ, meledak lagunya Mahalini. Itu. Apa saya perlu melukat ke sana mungkin? Oh sangat. Itu energi positif kan Pak Arte? Oh iya benar. Iya. Waringin Pitu. Waringin Pitu. Dan saya sudah kontak dengan beliau di situ. Di situ bukan kodam Pak Arte. Di situ penguasa. Jadi energi Kiduko Sakti di situ ada. Saya menunas di situ. Tirtanya yang saya tunas. Iya. Itu energinya yang kita butuhkan kan? Bunda. Ya. Bukan terakhir tadi, malah bertanya lagi sekarang. Pengusaha yang lagi berusaha, supaya usahanya ini dilancarkan dan sukses, Bunda. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus secara spiritual dia harus paham wuku. Wuku. Ya. Karena melalui buku dia tahu dewa siapa yang menguasai dirinya. Setelah dia tahu siapa dewa yang menguasai dirinya, karena saya kejawen, kan pasti saya terhubung dengan para dewa. Karena itu yang memang terdekat sebelum Ide Sang Hyang Widi. Dia para dewa ini dulu gitu kan. Maka para dewa yang menjaga wuku kita itu bukan dewa tertinggi juga. Ada dewa di bawah itu kan. Tapi setiap orang yang punya weton tertentu dijaga para dewa yang tertinggi, termasuk Dewa Siwa. Itu mereka menjaga manusia yang dalam buku bisa diketahui. Dalam buku Bunda ya. Ya. Kalau teman-teman kita yang sering kadang-kadang sedikit sakit, sakit tertentu yang tahunan, itu kalau Bunda mendeteksi secara spiritual sebaiknya anggaplah global gitu Bunda ya. Global. Apa yang salah di mereka ini Bunda? Atau apa persoalannya mereka ini? Global itu bagaimana Pak Arthur? Artinya Bunda memandang secara manusia. Banyak orang. Loh kok ada yang sakit-sakitan, bahkan ada sakit tertentu tahunan. Ya. Apa persoalannya secara umum Bunda?
persoalan dia secara umum kalau kita melihat dari pikiran. Pikiran benar. Ya, sekarang ini global memang pikiran. Secara umum mungkin nggak ada medsos, pikiran yang menjadi penyakit secara global itu pikiran. Nah, pikirannya pasti negatif. Ketika kita bisa membedah pikiran dia negatif dari tarot itu baca, semua tahu apa penyebab penyakit dia. Kalau bicara penyakit, berarti kita ke medis dan non medis. Kalau dia meyakini itu medis tapi ternyata non medis, nggak bisa, tetap harus ke non medis. Menyadari Bunda ya, mana yang medis, mana yang non medis. Iya. Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama Pak atas Arta. waktu dan kehadirannya. Iya. Dan ternyata kita mesti harus tetap belajar bagaimana kita menghidupkan sensitivitas dalam membaca tanda-tanda alam. Betul. Itu Bunda ya. Ya. Jadi kita belajar terus, kita mengetahui terus apa tanda-tanda yang dari bangun tidur Betul. sampai tidur lagi, Iya. supaya terrecord dan kemudian dari tanda-tanda tersebut kita bisa menanggulangi persoalan-persoalan apa yang nanti akan muncul. Betul, melalui intuisi. Melalui intuisi. Iya. Udara mendung berarti hujan. Iya. Harus bawa payung keluar. Betul. Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Arta. Ini sangat bermanfaat. Iya. Semoga Bunda disehatkan selalu Amin. dan diberikan berkah untuk bermanfaat khususnya di Bali dan di Indonesia pada umumnya Bunda. Nggih, Pak Arta, terima kasih banyak. Sukses Bunda. Sukses kembali.